Keempat, jika karir diramal sukses, lain halnya dengan soal asmara. Sepanjang tahun 2014 kita sudah menyaksikan sederet pria gagal menaklukkan hati Ayu, dari Ivan Gunawan, Hussein Alatas, sampai Andi Arsyil. Di tahun 2015, percintaan Ayu diramalkan masih serba tidak pasti. Meskipun ada ramalan, ia bakal disunting seorang pria pengusaha asing. Tetapi pernikahan itu diramal penuh resiko dan berpotensi juga bakal kandas. Di tahun 2015, Ayu Ting Ting diramalkan menikah. Jodohnya adalah pria pengusaha asing. Kalau yang saya lihat di sini memang ada seseorang gitu ya, dari negeri seberang gitu ya. Gadis Hello Kitty Cut Meriska menjadi model busana. Ratusan fans pun histeris. Inilah rutinitas pagi hari Yuni Syara. Seperti apa rutinitas Yuni sebagai ibu rumah tangga? Jangan pernah meremehkan lagu-lagu Ayu Ting Ting. Begitulah ungkapan yang kini terasa pas. Meski terdengar agak ganjil, tetapi kenyataan riwayat hidup Ayu membuktikan galur takdirnya segaris dengan cerita lagu-lagunya sendiri. Sebut saja apa yang terjadi dengan dua single fenomenal, Alamat Palsu dan Minyak Wangi. Dan pemirsa, lagi kini sebuah lagu dirilis Ayu. Mungkinkah kisah dalam lagu Geboy Mujair ini akan terrealisasi dalam hidup sang biduan? Hai pemirsa kabar-kabari, sekarang hari ini saya mau ngeluarin single terbaru saya, Geboy Mujair. Doain mudah-mudahan lancar, sukses, bisa booming lagi lagunya, cepet diinget sama semuanya gitu. Hari ini rencananya kita mau buat video klip Geboy Mujair. Doain ya, mudah-mudahan lagu stop. Mustafa tergila-gila. Jadi ceritanya tentang seorang pemuda yang lagi putus cinta, terus cari hiburan, akhirnya ketemu sama penyanyi dangdut. Jadi nyanyi bareng, senang-senang bareng. Lagu Geboy Mujair berkisah tentang biduan dangdut primadona banyak pria. Dan saat ditemui kemarin di lokasi syuting video klip, Ayu tanpa sungkan sudah mengaku dirinya lah sang primadona itu. Kaget sih, ada senangnya juga. Cuman masih nggak percaya aja gitu jadi model video klipnya Teh Ayu Ting Ting. Biasanya kan yang ganteng-ganteng. Ini ngapa yang jelek-jelek kan? Ayu Ting Ting ini punya aura yang benar-benar luar biasa gitu. Dalam kesendiriannya dia, banyak pria-pria yang berusaha untuk mendekati Ayu Ting Ting gitu. Dan akhirnya dia naksir sama seorang biduan dangdut. Itu Ayu Ting Ting, siapa lagi? Lagu Geboy Mujair diramalkan bakal menyusul sukses dua single hits Ayu terdahulu. Lantas seperti apa hidup Ayu di tahun 2015 nanti? Berikut ini adalah fakta-fakta menarik ramalan hidup Ayu Ting Ting di tahun 2015. Pertama, karir Ayu diramal meningkat sehingga rezekinya pun kian berlimpah. Ia bahkan disebut-sebut bisa menerobos pentas internasional. Salah satu yang menguatkan ramalan ini tak lain akan meledaknya single terbaru Geboy Mujair. Mustafa jadi nggak kuat, Mustafa jadi gila, Mustafa jatuh cinta sama seorang bidu. Ya mudah-mudahan 2015 karirnya lebih terbuka lagi, jodohnya lebih terbuka lagi. Harus bisa menjadi penyanyi dangdut yang lebih baik lagi, yang bisa membawa dangdut lebih besar lagi namanya, lebih disukain banyak orang lagi, dan bisa sampai luar negeri. Kedua, seiring sukses karirnya, Ayu diramalkan bakal memunculkan pula image baru sebagai biduan dangdut yang berbeda dari biduan lainnya. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai biduan dangdut dengan style ala Korea, kini image baru Ayu adalah biduan muda yang fashionable, serba casual dan santai, termasuk dengan gaya rambut kriwilnya.
Sekarang ini baju pertama untuk opening, doain mudah-mudahan acara hari ini lancar dan sukses ya. Ini modelnya soket gitu ya? Iya, etnik. Oh, etnik. Iya, Makanya rambutnya dikeriting-keriting gitu. iya. Ini adalah kostum keduanya, tetap casual, tetap nyantai walaupun lagunya dung. Ketiga, sukses besar dalam karir musik dan hiburan diramal karena dukungan besar dari kedua orang tua dan anaknya. Bilqis Kumairah diyakini menjadi faktor utama fokus hidup Ayu yang memacu semangat untuk sukses di tahun 2015. Lihat saja ritual khusyuk Ayu pada orang tua dan anaknya tiap kali jelang tampil pentas ini. Berapa lagunya? 3 lebih ya? Udah banyak kan lagi ini kan kita tahu lah ya kebutuhannya seperti apa, bagus. Ya, ini gaya baru. Judulnya Game Boy Mujair ya? Senang lah. diajak ya? Ya, karena kan udah mulai besar kan. Tapi sekarang diajak juga udah lumayan bawel gitu. Makanya saya suka kasihan kalau diajak terlalu lama. Ini kan kalau ini cuma sebentar. Keempat, jika karir diramal sukses, lain halnya dengan soal asmara. Sepanjang tahun 2014 kita sudah menyaksikan sederet pria gagal menaklukkan hati Ayu, dari Ivan Gunawan, Hussein Alatas, sampai Andi Arsyil. Di tahun 2015, percintaan Ayu diramalkan masih serba tidak pasti. Meskipun ada ramalan, ia bakal disunting seorang pria pengusaha asing. Tetapi pernikahan itu diramal penuh resiko dan berpotensi juga bakal kandas. Persis seperti kisah seumur jagung dengan Hussein Alatas. Begitu dalam padaku. Habis kandas. Ya, gitu masa. Cuman kita pesannya ya jangan salah pilih lagi gitu. Belum ada yang spesial banget gitu. Karena kan dia emang benar-benar lagi fokus untuk mencari uang untuk anaknya kan. Kalau yang saya lihat di sini memang ada seseorang gitu ya dari negeri seberang gitu ya. Kalau itu kan semua udah Allah yang ngatur. Kita manusia ya, jalanin aja. Lagu Geboy Mujair diramalkan akan menjadi kenyataan hidup Ayu di tahun 2015. Ia bakal menjadi biduan dangdut primadona banyak Mustafa. Sementara itu pemirsa, kabar mengejutkan muncul dari Cut Meyriska. Peran sebagai gadis Hello Kitty yang menyebalkan ternyata tidak membuat Cika lantas dimusuhi oleh publik. Aura kecantikan Cut Meyriska ternyata mampu melelehkan hati ratusan fans di kota Surabaya. Cika pun menerima tantangan untuk menjadi pragawati model busana. Seperti apa gadis Hello Kitty ini di atas panggung catwalk? Pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Desi Bowman akan menemani Anda menyajikan kabar aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar. Populer, muda, dan memiliki segalanya. Inilah salah satu puncak keindahan hidup Cut Meyriska. Si gadis Hello Kitty itu rupanya terus melambung hingga pamornya semakin benderang dan semakin laris manis tawaran pekerjaan di luar syuting sinetron. Dan inilah gaya Cika ketika tempo hari kami temani melancong ke Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Nah, hari ini aku lagi ada di bandara, aku mau berangkat ke Surabaya. Nah, aku ke Surabaya itu ada kerjaan, nah mungkin ada fashion, sekalian jalan-jalan deh. Mau tahu keseruan aku di Surabaya? Sampai ketemu di Surabaya. Dah. Halo pemirsa, aku udah nyampe ke Surabaya akhirnya. Ini ada mama. Terus ada ibunya yang undang aku ke sini. Dapat. Tiba di Surabaya, Cika tidak menyembunyikan hatinya yang sumringah.
Ia tampil modis dan menawan dalam paduan serba hitam, legging hitam ketat, jaket kulit hitam, dan sebingkai kacamata hitam. Ini mau kulineran dulu ya? Ya, mau makan dulu. Udah selesai makan, nah sekarang